Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Salsabila Prestia Cindy dari Dewan Ambalan kelas 12. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan tentang Dewan Ambalan MAN 2 Blitar kepada teman-teman. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum mengetahui tentang apa sih Dewan Ambalan itu. Dewan Ambalan adalah suatu wadah pembinaan kepemimpinan yang terdiri dari para pramuka penegak yang sudah dilantik, yang bertugas merencanakan, mengelola, dan menggerakkan kegiatan di ambalan yang bersangkutan dengan bimbingan pembinanya. Atau secara garis besar, Dewan Ambalan itu adalah organisasi kepramukaan yang ada di tingkat SMA atau sederajat. Untuk Dewan Ambalan yang ada di MAN 2 Blitar sendiri, itu ada Ambalan Sultan Trenggono untuk yang laki-laki dan Ambalan Laksamana Kumala Hayati untuk yang perempuan dengan nomor gugus depan 14-035 untuk Sultan Trenggono dan 14-036 untuk Laksamana Kumala Hayati dengan pangkalan Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar. Untuk visi misi Dewan Ambalan MAN 2 Blitar sendiri adalah implementasi dari Trisatya dan Dasadharma dengan moto kembangkan wawasan dan tegaskan tindakan. Setelah kita berkenalan dengan apa Dewan Ambalan dan Dewan Ambalan yang ada di MAN 2 Blitar ini, saya akan memperkenalkan tentang kegiatan apa saja sih yang ada di Dewan Ambalan MAN 2 Blitar ini. Ada banyak kegiatan ketika kita mengikuti organisasi pramuka, baik secara internal atau kegiatan yang ada di pangkalan sendiri, dan juga secara eksternal, kegiatan yang kita ikuti di luar pangkalan, baik perseorangan ataupun kita mewakili pangkalan di seperti perlombaan atau event-event yang ada di luar pangkalan. Saya kasih contoh untuk kegiatan internal yang ada di Dewan Ambalan ini, seperti kegiatan saat ini, yaitu penerimaan tamu ambalan. Ada juga Diklat Bantara Laksana, itu yang bisa mengikuti adalah anggota Dewan Ambalan. Tapi ada juga yang namanya nanti Dian Pinsat atau Gladian Pimpinan Satuan, itu sama Diklat Bantara Laksana, yang anggota Dewan Ambalan nanti dilantik menjadi seorang laksana. Dan untuk teman-teman anggota pramuka yang tidak ikut Dewan Ambalan, nanti ada perwakilan yang dilantik menjadi anggota Bantara. Dan masih banyak lagi kegiatan yang ada di internal. Kita lanjut yang kegiatan eksternal. Kegiatan besar eksternal yang biasa kita ikuti itu ada yang namanya Gerak Jalan Tradisional Balot. Itu tingkatnya kabupaten yang mengadakan dari DKC Kabupaten Blitar. Ada juga yang namanya KP3, itu kalau KP3 yang mengadakan dari DKC Kota Blitar. Sama-sama gerak jalannya sebenarnya, tapi berhubung ini keadaan pandemi, KP3 mulai tahun kemarin itu diadakan secara online. Dan tahun ini juga ada, mungkin nanti dari teman-teman ada yang bisa ikut untuk mewakili pangkalan kita lomba di KP3. Ada juga kegiatan besar yang kita ikuti, yaitu Jota Joti. Kegiatan itu tingkatnya internasional, jadi kegiatannya nanti kita dapat sharing-sharing, kita dapat berbicara, berbincang-bincang dengan anggota pramuka sedunia. Nah, di tingkat penegak itu ada yang namanya adat ambalan. Untuk adat yang ada di Dewan Ambalan MAN 2 Blitar ini, itu ada banyak. Nanti kalian bisa tahu ketika sudah menjadi anggota Dewan Ambalan. Nanti pasti ada yang namanya buku ambalan. Itu adalah buku dasar atau buku patokan ADART yang kita gunakan saat ambalan di sini. Saya memberi contoh untuk adat Dewan Ambalan yang sifatnya umum. Itu ada yang namanya adat berpakaian, seperti menggunakan seragam pramuka lengkap sesuai aturan. Jadi memakai hasduk, untuk yang perempuan hasduknya ditaruh di luar, terus memakai baret untuk yang laki-laki, memakai boni untuk yang perempuan, memakai kaos kaki hitam, memakai sepatu hitam, dan lain sebagainya.
Terus ada yang namanya adat memakai bed sesuai aturan. Jadi pemasangan bed itu ada aturannya dan harus benar cara pemasangannya. Misalnya bed bosem, bed tunas kelapa itu ditaruh di mana, itu harus benar. Dan yang perlu kalian ketahui, untuk pemasangan bed itu yang laki-laki sama perempuan berbeda ya. Nanti pasti tahulah gimana aturannya. Terus ada lagi pada saat apel maupun upacara wajib mengenakan seragam pramuka lengkap. Berhubung kita kali ini masih situasi pandemi, belum bisa tatap muka, belum bisa melakukan kegiatan latihan rutin secara langsung. Jadi untuk upacara dan apel kita masih virtual. Jadi kalian kalau di rumah nanti pada saat pramuka rutin itu tidak ada apel sama upacara. Tapi kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk tatap muka, sebelum melakukan latihan rutin pramuka itu harus ada apel. Nah, pada saat apel itu kalian harus memakai seragam pramuka secara lengkap yang seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu. Terus kita lanjut ke fungsi dan tujuan DA Man 2 Blitar. Maksudnya fungsi dan tujuan ketika kita bergabung dengan Dewan Ambalan atau mungkin kita menjadi seorang anggota pramuka. Itu apa sih fungsi dan tujuannya? Ada yang pertama, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Di pramuka itu kita dapat belajar tentang sikap kemandirian, tentang kedisiplinan, kita harus tepat waktu, kita harus bisa mengolah manajemen pemikiran, tenaga, waktu, itu kan harus membutuhkan rasa disiplin dan juga ada sikap bertanggung jawab. Jadi kita dituntut untuk tetap bisa menjaga pertanggungjawaban kita terhadap tugas yang sudah diamanahkan ambalan kita kepada kita. Terus ada juga fungsinya dapat bekerja sama tim. Mengapa saya bilang dapat bekerja sama tim? Karena kita berorganisasi, tidak mungkin kita egois dengan diri kita masing-masing. Jadi kita harus bisa saling mengingatkan ke teman-temannya. Terus kalau misalnya temannya kesulitan, kita membantu dan sebaliknya. Gitu. Terus percaya diri dan berani. Nah, ketika kalian nanti menjadi anggota Dewan Ambalan, itu nanti kan pasti ada latihan rutin. Nah, latihan rutin itu kalau kalian tidak bisa percaya diri dan tidak berani untuk berada di depan khususnya, nanti kalian nggak akan bisa menyampaikan materi saat latihan rutin. Nah, di Dewan Ambalan ini kalian dipelajari, nanti dibimbing sama kakak-kakaknya untuk bisa percaya diri, untuk bisa berani ngomong di depan, untuk percaya diri dengan dirinya, dengan kekurangannya, dan sebagainya. Dan yang paling utama ketika kita mengikuti sebuah organisasi tentunya adalah menambah pengalaman. Karena ketika kita tidak terbiasa sejak masa sekolah untuk berorganisasi, kita nanti akan kesulitan ketika hidup bermasyarakat. Jadi di organisasi itu nanti kita sedikit demi sedikit itu bisa kayak simulasi gitu dengan kehidupan bermasyarakat. Kita bisa dituntut untuk bisa bersosial, kita dituntut untuk bisa itu tadi berani, percaya diri, dan yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, setelah kita berkenalan tentang Dewan Ambalan yang ada di Man 2 Blitar, saya juga akan memperkenalkan tentang struktur-struktur yang ada di Dewan Ambalan Man 2 Blitar. Untuk struktur inti itu ada 4, yaitu jajaran pradana terdiri dari 3. Kalau di angkatan saya itu ada 3. Yang paling utama ketua umum itu disebut pradana tama. Terus ketua putri itu disebut pradani, dan ketua putra itu disebut dengan pradana. Terus ada yang kedua di struktur inti itu ada juru adat. Nah, juru adat itu adalah pemangku adat yang bertanggung jawab atas itu tadi adat-adat ambalan yang saya jelaskan di depan tadi. Itu ada 2, juru adat perempuan dan ada juru adat laki-laki. Yang ketiga itu ada kerani. Kerani itu adalah sekretaris kalau biasanya kita
menyebutnya, tapi kalau di pramuka itu bernama kerani. Yang keempat itu juru uang. Nah, juru uang ini kata lain dari bendahara, sama kayak yang kerani tadi. Kalau di pramuka, bendahara disebut dengan juru uang. Terus ada struktur si, struktur per masing-masing si. Itu ada 8 si yang ada di Dewan Ambalan Man 2 Blitar ini. Yang pertama adalah giat operasional, yang kedua kajian kepramukaan, yang ketiga kegiatan, yang keempat humas, yang kelima peralatan, yang keenam akuntansi, yang ketujuh pelaksana tugas, dan yang terakhir adalah si evaluasi. Nah, kalau teman-teman mungkin kepo dengan apa sih kak si giat operasional, apa sih kak si kajian dan lain sebagainya, nanti kalian akan dijelaskan ketika kalian bergabung dengan Dewan Ambalan. Dan kalau kalian mungkin kepo juga dengan kakak-kakaknya yang menjadi CO ataupun yang menjadi PH di struktur inti, kalian bisa cek di IG kami, IG Pandita Scout, itu ada, nanti ada fotonya, oh siapa sih pradananya, siapa pradaninya gitu. Dan di IG sama di YouTube ya teman-teman, jangan lupa dilihat. Di situ ada banyak kegiatan-kegiatan, cuplikan kegiatan yang diikuti oleh Dewan Ambalan, baik secara internal maupun eksternal tadi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan Dewan Ambalan Man 2 Blitar. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan atau teman-teman ada yang kurang jelas, kepo, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tanya ke kakak-kakaknya panitia, nanti insya Allah akan saya jawab, dibantu dengan kakak-kakaknya panitia. Oke, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.